Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Mengusap kepala saat wudhu, apakah wajib secara keseluruhan atau hanya sebagian? Ya, jadi kalau wudhu mengusap kepala, apakah semuanya, ya, atau hanya sebagian? Ya, kebanyakan kita lihat seperti ini ya. Ini masalah yang diperdebatkan para ulama ya. Ada pendapat ya. Pendapat pertama, wajib mengusap semua kepala, wajib ya, harus semuanya. Ketika wudhu diusap semuanya, wajib. Kalau tidak diusap semuanya tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan mayoritas pengikutnya. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi ulama-ulama ini mengatakan bahwasanya wajib semuanya ya ketika wudhu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biruusikum," dan usaplah kepala kalian. Al-Maidah ayat 6. Ya, ini kembali lagi-lagi perbedaan dalam bab bahasa ya. Wamsahu biruusikum ya. Lafaz biruusikum ada ba-nya, biruusikum. Huruf ba pada lafaz biruusikum berfungsi sebagai ilsaq, yaitu menunjukkan makna bertemu atau menempel. Jadi makna dari ayat adalah dan usaplah seluruh kepala kalian ya, bukan bagian, bukan sebagian. Jadi ulama yang mewajibkan seluruhnya di dalam mengusap kepala saat wudu karena ba ini adalah ilsaq, yaitu menunjukkan makna bertemu dan menempel ya. Lalu sebagian ulama lain yang mewajibkan mengusap seluruh kepala di dalam wudu mengatakan bahwasanya ba dalam lafaz wamsahu biruusikum, ba-nya adalah ba zaidah, ba tambahan yang memiliki fungsi sebagai muakkadah atau menguatkan. Jadi wamsahu biruusikum dan usaplah kepala kalian, ada ba-nya sebagai muakkadah, justru penekanan, ditekankan untuk membasuh seluruh kepala. Itu pendapat ulama yang mewajibkan mengusap seluruhnya. Kemudian dalil kedua, perintah dalam ayat ya, yaitu ayat yang memerintahkan untuk mengusap kepala, ternyata juga diperkuat ya, bahkan dikatakan ditafsirkan dalam hadis di mana Rasulullah ketika wudu mengusap seluruh bagian kepalanya. Di antaranya juga dari hadis Abdullah bin Zaid, dia berkata, Rasulullah datang kepada kami lalu kami keluarkan air untuknya di bejana, dan beliau berwudu dengan membasuh wajahnya 3 kali, kedua tangannya 2 kali hingga siku, lalu mengusap kepala dari depan ke belakang dan membasuh kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam lafaz lain disebutkan mengusap seluruh bagian kepalanya. Inilah riwayat yang menguatkan ayat ya, yang memerintahkan tentang untuk mengusap seluruh kepala. Dan inilah pendapat pertama yang mengatakan wajib mengusap semua kepala ketika wudu. Adapun pendapat kedua jamaah sekalian, yaitu mengatakan cukup mengusap sebagiannya saja, tidak semuanya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan wudu ketika mengusap kepala itu boleh sebagian. Walaupun mereka mengatakan sebagian, mereka pun berbeda pendapat tentang kadar sah dalam mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap kepala saat wudu itu boleh sebagian ya. Jadi nggak harus semuanya sebagaimana pendapat pertama. Tapi ketika mengatakan boleh sebagian, mereka pun beda pendapat kadar sahnya itu seberapa. Ada ulama yang mengatakan kadarnya adalah 3 rambut ya. Jadi pokoknya yang penting kena 3 rambut itu sudah sah. Ada juga yang mengatakan bahwa 1/4 kepala. Jadi boleh sebagian tapi harus minimal 1/4 ya. Ada juga ulama yang mengatakan minimal adalah sebagian atau setengah kepala. Nah, jadi nggak boleh cuma sedikit, tapi minimal harus setengah, baru sah saat mengusap kepala dalam wudu. Itu
pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya mengusap kepala itu boleh sebagian. Dalilnya juga firman Allah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, Al-Maidah ayat 6. Kembali kepada huruf ba, biru'usikum. Ba di sini dalam pandangan ulama yang mengatakan bahwa membasuh kepala hanya sebagian, ba-nya di sini biru'usikum adalah litab'id, yaitu bermakna sebagian. Jadi artinya adalah dan usaplah sebagian kalian, biru'usikum, ba-nya litab'id. Ya, ini boleh diurai secara panjang lebar tentang fungsi-fungsi ba di dalam kitab-kitab ilmu nahwu, ya. Kemudian dalil kedua yang mengatakan bahwasanya mengusap kepala hanya sebagian saja dan dihukumi sah adalah dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ia berkata, anna Nabiy SAW tawaddu'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wa 'alal khuffaini. Nabi Muhammad SAW berwudu dengan mengusap bagian depan kepala. Nabi depan kepala, ya. Dan imamahnya atau sorbannya. Beliau juga mengusap khuf, sepatunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya cukup, ya, orang membasuh kepala hanya sebagian saja. Ada pendapat ketiga jamaah sekalian yang mengatakan wajib mengusap seluruh bagian kepala untuk laki-laki, namun tidak untuk perempuan. Ini pendapat ketiga, ya. Lalu pendapat pertama, laki-laki perempuan semuanya harus diusap, ya. Pendapat kedua boleh sebagian. Pendapat ketiga, mengusap seluruh bagian kepala hanya untuk laki-laki. Adapun perempuan itu boleh sebagian. Ini adalah pendapat dari salah satu pendapat Imam Ahmad, ya. Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim mengatakan, menurut satu riwayat dari Imam Ahmad, ia mengatakan, aku mengharap dalam mengusap kepala untuk perempuan lebih mudah. Karena apa? Aisyah radhiyallahu anha mengusap bagian depan kepalanya. Jadi laki-laki harus seluruhnya, tapi kalau perempuan boleh sebagian. Ini pendapat ketiga, pendapat yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala.